Saya tidak mau uang mahar, tidak mau mas kawin, tidak mau apa-apa. Apakah kamu mau menikah dengan saya? Selanjutnya mari kita sambut mempelai pria yang tampan dan gagah. Tuan Wei Yunfan muncul dengan gemilang. Bagus. Katak ingin makan angsa gadis miskin ini. Jangan-jangan ditinggal oleh Tuan Wei. Perkawinan ini memang tidak sepadan. Dia tidak menimbang-nimbang berapa berat dirinya. Masih berhayal menikah dengan Tuan Wei. Jangan bicara lagi. Yunfan hanya sedikit terhalang. Datang terlambat saja. Keluarga kami adalah keluarga besar. Hanya dengan kamu ingin menikahi Yunfan saya. Sebelumnya kita sudah sepakat hari ini menikah. Kenapa? Pernikahan hari ini adalah untuk menunjukkan padamu, kami dan kamu apa yang disebut perbedaan langit dan bumi. Wanita seperti kamu yang hanya ingin menaiki keluarga kaya. Saya sudah sering melihatnya, jangan coba-coba memanfaatkan anak saya. Saya malas bicara denganmu. Yunfan hari ini tidak akan datang. 1 juta ambil ini. Jangan ganggu anak saya lagi. Yunfan, kapan kamu sampai? Xiao, maaf, aku sudah berjanji pada ibuku untuk mewarisi keluarga Wei, jadi aku harus menyerahkanmu dulu. Ambil uang ini, hidup dengan baik, suatu hari nanti, aku pasti akan menikahimu. Sudah dengarkan? Di mata anakku, kamu cuma sampah yang sudah dia mainkan. Kalian keterlaluan. Hari ini aku tidak akan menikah. Aku tidak mau mahar, tidak mau mas kawin, tidak mau apa-apa. Apakah kamu mau menikahiku? Lin Xiao, maksudmu apa? Sengaja cari satpam kelas bawah untuk menghina keluarga kami ya? Aku tidak bermaksud menghina kalian. Aku hanya ingin memberitahu kalian, aku Lin Xiao, bukan wanita materialistis seperti yang kalian pikirkan. Aku lebih memilih menikahi orang biasa yang tidak punya apa-apa daripada mendekati orang kaya dan berkuasa seperti kalian. Kamu memang punya prinsip. Barang tidak berharga seperti ini. Kamu juga mau menikah? Lin Xiao ini gila ya? Kan baru saja dibuang oleh Wei Xiao. Kok mau menikahi satpam Bao? Apa karena sedih jadi gila? Ini kan menghina keluarga Wei, teman-teman. Seperti yang kita tahu, keluarga Wei adalah keluarga besar. Punya kekuasaan dan pengaruh. Bahkan grup Dihao penguasa Yunhai punya hubungan bisnis dengan keluarga kami. Apa kalian percaya wanita materialistis seperti dia mau meninggalkan keluarga Wei untuk menikahi orang miskin? Wanita seperti ini aku langsung bisa menebak. Dia cuma pura-pura di depan kita. Apakah kamu mau menikahiku? Dia gemetar juga bagus, pakai dia untuk menahan ibuku dulu. Aku mau. Baik, kalau begitu kita langsung ke kantor catatan sipil. Tunggu. Katamu keluarga Wei punya hubungan bisnis dengan grup Dihao. Berani tanya keluarga Wei yang mana? Keluarga Wei dari Xia. Berhakkah kamu bertanya mau apa kamu? Tidak apa-apa, mau menikah. Pasti harus kasih hadiah besar untuk istri. Tidak menyangka karena emosi, langsung menikah dengan orang asing. Entah ini baik atau buruk. Sudah makan belum? Gimana kalau aku ajak kamu makan di warung tenda? Aku belum pernah makan itu. Ya juga gaji satpam. Memang tidak banyak. Masak sampai warung tenda yang layak saja belum pernah makan. Pasti sehari-hari asal-asalan saja makannya. Kasihan sendirian merantau. Sudah susah malah kehilangan pekerjaan karena aku. Lin Xiao, kamu memang bikin masalah. Gak apa, aku yang traktir, tunggu ya. Aku jemput kamu pakai mobil sekarang. Seru. Kirim foto ke ibuku, bilang aku sudah menikah biar dia tenang. Apa tuan muda sudah menikah? Di tempat resepsi sudah kacau balau. Mending kamu pulang sendiri, bilang ke nyonya tua. Bilang aja ke ibuku biar dia jangan ikut campur. Oke. Soal si Yaya Weisi itu. Batalkan semua kerjasama dengan mereka. Baik. Ayo cepat naik. Yang kamu maksud naik mobil ini? Jangan lihat kecil mungil, tapi performanya mantap, aku jamin. Pasti gak masalah. Ayo cepat naik.
Beneran gak masalah. Pasti gak masalah, percaya deh. Kenapa nih? Kok gak bisa jalan? Rem tangan. Hati-hati ya. Ma Xiao Xiao bilang mau nikah sama orang lain beneran. Dasar kamu gak berguna. Gak bisa tenang sedikit. Dia cuma pura-pura aja. Biar kamu balik lagi dan nikah sama dia. Kamu aja gak ngerti. Aku sudah menikah, Wei Yunfan, kita baik-baik aja. Ma mereka beneran sudah menikah. Gak mungkin. Halo, kamu bilang apa? Di Hao Group membatalkan semua kontrak. Kenapa? Kamu makan di tempat kayak gini. Restoran di Yunhai memang mahal. Tapi percaya deh, rasanya pasti kamu suka. Ayo duduk, bos pesan yang biasa. 2 porsi nasi, kamu duduk dulu di sini sebentar. Tunggu aku bentar. Tolong buatkan draft perjanjian nikah untuk jangka waktu setengah tahun. Biaya kompensasi 3 juta. Kayaknya dia kelihatan miskin, udahlah. 10 juta aja kamu buatkan terus kirim ke aku. Perkawinan kita terlalu terburu-buru. Mending kita tanda tangani perjanjian aja. Maaf ya, hari ini demi menyelamatkan muka, aku memanfaatkan kamu. Keluarga Wei itu besar dan punya hubungan dengan grup di HO. Kerjaanmu sebagai satpam kayaknya juga udah gak bisa lanjut. Tapi gak apa-apa karena kita udah nikah. Aku akan bertanggung jawab sama kamu. Bertanggung jawab sama aku jadi. Nandatangi perjanjian ini buat kompensasi aku. Betul, selama kamu berjuang di Yunhai. Kamu bisa makan sematinggal sama aku yang akan menanggung kamu. Sampai kamu bisa berdiri tegak di Yunhai. Baru kita cerai sesuai perjanjian. Kamu ketawa apa? Gaga ini pertama kalinya aku dengar. Ada cewek yang mau nanggung aku. Kamu gak mau ya? Kenapa aku gak mau? Pasti mau dong, di mana tanda tangan. Tenang aja, aku akan bantu kamu sekuat tenaga, biar kamu bisa cepat berdiri tegak di Yunhai. Kalau gitu aku akan banyak bergantung sama nyonya. Lapar ya, aku akan kejar bos biar cepat sajikan makanan. Yang master perjanjiannya udah siap, mau aku kirim ke email kamu. Gak usah, yang master ini mau jadi lelaki hidangan lembut. Coba cicip gimana rasanya. Enak juga. Iya kan, makan-makan. Setelah makan ini besok aku cuma bisa makan mie instan. Tapi tenang aja, aku pasti gak akan biarkan kamu kelaparan. Jangan-jangan kamu udah gak punya uang ya? Aku nemenin Yunfan ke Yunhai buat ketemu keluarga selama ini. Tabunganku udah habis. Sedikit kerepotan sementara. Mantan pacarmu kan dari keluarga kelas 2. Kalau kamu nikah sama dia, kekayaan dan kemewahan pasti gak ada habisnya. Kenapa kamu gak terima aja syarat mereka? Seperti kata pepatah, lebih baik jadi anak perempuan dari keluarga miskin daripada jadi menantu keluarga kaya. Anak-anak kaya itu gak ada yang baik. Kamu bilang gitu agak berlebihan deh. Kamu takut aku nggak bisa menghidupi kamu ya? Tenang aja. Sejak kita tanda tangan perjanjian, aku akan menjalankan kewajibanku. Aku udah dapat kerja, besok mulai kerja. Selama kamu belum dapat kerja, aku akan berusaha sekuat tenaga memberikanmu kondisi materi terbaik. Wah, istriku bikin aku terharu banget. Kamu sih udah kenyang masih maksa makan. Nah, sekarang kekenyangan kan? Nggak boleh buang-buang uang, jalan-jalan aja biar nggak mules. Wah, nggak heran ini mall milik di Hao. Dekorasinya mewah banget. Yuk masuk, lihat-lihat. Katanya lagi susah kok malah ke toko ginian. Ayolah masuk, lihat-lihat aja, nggak bayar kok apalagi. Nanti kalau gajian udah ada uang pasti aku beliin kamu. Ayo dong, ayo.
Ini Lin Xiao ya? Miskin banget masih berani ke toko ginian. Tahu nggak sih ini toko apa? Duh, nasib ketemu lagi. Siapa sih ini? Sok dekat sama orang kaya. Teh hijau sombong mata duitan. Kamu nyebut siapa teh hijau siapa yang sok dekat sama orang kaya? Sayang jangan diajak ribut. Nggak level. Kamu sok suci apa sih? Lin Xiao katanya pacarmu sih. Anak orang kaya jatuh miskin itu udah ninggalin kamu. Terus kamu jadi nggak ada harganya. Dari mana datangnya lalat ini? Mulutnya nggak karuan. Ini pacar barumu ya si Satpam. Lin Xiao, kamu udah nggak pilih-pilih ya? Wei Yunfan nggak mau sama kamu langsung cari yang kelas bawah ginian. Gajiannya ada nggak 3 juta sebulan? Kalian berdua miskin kok berani ke toko ginian. Nggak mau ngapa-ngapain ya kayak maling gitu. Zhang Linlin, kamu sombong apa sih? Kita kan sama-sama dari panti asuhan, kamu lebih hebat apa dariku? Jangan samain aku sama kamu, lihat nih. Rok Dior, tas Chanel. Kalung mutiara, cincin permata. Semua ini pacarku yang beliin. Barang ginian aja berani dipamerin. Dia nggak ada apa-apanya dibanding aku nggak layak buat ngasih sepatuku. Nak miskin nggak apa-apa. Orang miskin tapi sok jaga gengsi. Bicaranya lebih besar dari bau kaki, nggak malu ya? Gue malu Hei bocah. Lo pernah lihat gue? Lo aja nggak kenal gue berani bilang. Manajer di grup di HO. Barang tiruan murah begini cuma bisa ngecoh. Cewek buta kayak lo. Diam lo. Lo maksudnya apa? Maksudnya apa, cari lembaga sertifikasi. Liatin mana barang lo yang nggak palsu. Pakai barang kayak gitu nggak malu ya? Nanti kalau ada kesempatan gue ajak lo jalan-jalan. Biar nggak ketemu dua orang ini bikin ilfil. Sayang jangan dengerin dia ngomong. Lepas? Sayang lo. Mata lo emang tajam. Barang yang dipakai Zhang Linlin emang palsu. Sekilas aja kelihatan. Nggak nyangka lo juga pinter ngeliat barang Zhang Linlin ini. Dari kecil emang suka pamer. Ekspresi kalah tadi bener-bener bikin puas, hahaha. Aduh, kunci gue ketinggalan di toko. Lo tunggu di sini bentar. Linlin, dengerin gue jelasin Linlin. Ada apa yang mau Jangan dijelasin? dengerin orang kampung ITU. Lo berani bohongin gue, bikin gue malu besar hari ini. Gue nggak dia lagi. Wah, mobil lo cuma mobil jelek begini ya? Pacarku nggak seberapa, tapi masih bisa beli mobil mewah lo? Orang miskin ya tetap miskin, ngapain sok jago? Lo bilang ini mobil mewah, selera apa itu? Orang miskin. Kenal beberapa merek mahal, nggak ada istimewanya. Nyetir mobil jelek begini. Berani meremehkin gue. Kalau lo bisa nyetir mobil bagus kayak gini, baru lo bisa bilang hebat. Seperti yang lo mau. Xiao, patung kecil itu lihat. Gue aja nggak kenal berani bilang. Diri sendiri manajer di grup di HO. Apa maksudmu? Tunggu. Dia kenapa kelihatan familiar ya? Dia itu bos-bos. Kalian ngapain di sini? Apa yang kamu pegang? Oh, air yang aku beli tadi. Enggak deh, aku tadi lihat di internet jelas ada barang lain. Enggak, kamu salah lihat. Mereka berdua baru saja menindasku. Kalian keterlaluan. Ah, gak apa-apa, kita jangan buang-buang waktu dengan mereka. Cepetan ke mobil. Entah jangan muncul lagi di depan Lin Xiao. Atau minggir dari kota Yunhai. Iya. Ini apa sih keadaannya? Ini apa sih keadaannya? Waduh, ini malah bikin masalah besar.
Kenapa kamu bawa aku ke sini? Uangnya habis buat aku. Kamu juga harus beli baju yang bagus. Ini merek mahal loh. Ah, lihat dulu deh. Astaga, mahal banget. Belanja di mall ini. Semua baju dijual dengan diskon 0001. Aku bilang jangan kamu maksa. Lihat deh, bajunya mahal banget. Kita orang biasa mana bisa beli. Nanti pilih-pilih tapi enggak beli bakal dimarahin. Gak apa-apa, hari ini aku yang beliin. Ah, udah deh. Uangnya aja dari aku. Jangan sok kaya deh. Bapak Ibu, hari ini ada promo di toko kami. Semua barang diskon 0001. Apa diskon 0001? Berarti baju yang harganya 10.000. Cuma 10.000 baju ini. Ambil semuanya, aku mau coba. Oke. Hari ini seru banget. Banyak tas branded sekaligus. Beruntung banget ada kamu. Belanja kayak orang kaya. Yang penting cuma habis ribuan. Kamu jujur deh. Apa kamu udah tahu dari tadi? Mall ini diskon gila-gilaan. Anggap saja ini hadiah untukmu hari ini. Hari ini adalah hari yang spesial. Hari spesial apa? Aku akan membawamu ke suatu tempat. Selamat ulang tahun. Bagaimana kamu tahu hari ini ulang tahunku? Bukankah di akta nikah tercantum tanggal lahir kita? Apa yang terjadi? Seumur hidupku belum pernah ada yang merayakan ulang tahunku. Ini pertama kalinya ada yang merayakan ulang tahunku. Kenapa aku senang sekali? Bodoh. Shen Xiuchen, kamu baik sekali. Benarkah sebaik apa aku? Meskipun kamu ini miskin dan tidak punya kemampuan. Teman-teman kuliah sudah jadi eksekutif. Kamu belum juga dapat kerja. Ini pujian atau serangan pribadi? Tapi kamu lembut, perhatian, teliti dan peduli keluarga. Dan menyayangi istri kamu, pria yang luar biasa. Kalau aku memang sebaik itu, bagaimana kalau kita batalkan perjanjian kita? Perjanjian apa? Perjanjian nikah. Kita tidak bercerai. Hidup seperti ini juga cukup baik. Tapi kita tidak punya dasar cinta. Dasar cinta bisa dibangun. Banyak juga yang cinta tumbuh setelah menikah. Bagaimana kalau kita coba? Coba juga bisa. Kalau begitu kita sepakat ada krim di wajahmu. Mana? Tuan muda hari ini datang ke Tianyi untuk inspeksi. Tidak perlu buru-buru. Sekarang aku hidup dari istri. Harus cepat-cepat pulang sebelum istri pulang kerja. Ah, nyonya muda sudah menikah ke Dihao. Masih perlu kerja. Kalau dia tidak kerja, bagaimana bisa cari uang untuk menghidupi aku? Ah, Yang baru datang bawa ini juga. Jangan lupa buang sampahnya. Cepat bersihkan. Orang penting dari kantor pusat akan segera datang secepat ini. Shenzong manajer umum masih dalam perjalanan pulang. Silakan ke kantor, tunggu sebentar. Apakah tadi itu putra mahkota Dihao? Ganteng banget ya menurutmu? Kalau bisa menikahi putra mahkota, apakah bisa mencapai puncak kehidupan? Sudahkah putra mahkota Dihao tiba? Cepat buatkan teh, kirim ke kantor yang paling top West Lake Longjing. Jangan sampai ada kelalaian sedikit pun. yang master saya bilang tidak perlu terburu-buru. Datang terlalu awal. Manajer Tianyi, dengar kamu datang lebih awal, kaget setengah mati. Sedang berusaha keras untuk kembali. Ini nomor telepon saya. Sekarang saya adalah penyokong hidupmu. Ada apa-apa hubungi saya kapan saja. Halo. Kamu lagi ngapain? Saya lagi kerja. Hari ini tiba-tiba datang bos besar di perusahaan. Semua orang sibuk setengah mati. Saya sedang menyeduh teh. Yang master ini pasti istri muda. Ya. Kenapa ada suara orang lain di situ?
Kamu tidak di rumah. Keluar dulu nanti masuk lagi. Saya sudah keluar. Kamu keluar ngapain? Saya keluar cari kerja. Kalau begitu pulanglah lebih awal, tidak usah bicara lagi. Sekarang saya bawa teh untuk bos. Malam ngobrol lagi tutup. Kamu kenapa di sini? Kamu kerja di sini. Kamu cari kerja kok bisa sampai sini? Teman kuliah saya kerja di sini, saya datang cari tahu ada peluang apa tidak. Tidak tahu juga kantornya di mana. Kamu kok bisa salah masuk kantor manajer? Lihat itu. Pasti itu putra mahkota grup Dihau. Untung tidak ketemu. Ketemu gimana lagi? Para bangsawan itu sombong dan kasar. Sedikit saja tersinggung. Bisa-bisa seluruh keluarga dihukum mati. Kamu hampir membuat masalah besar, tahu tidak? Tidak sampai segitunya, tidak perlu berlebihan. Menurut yang saya tahu, putra mahkota Dihau tidak hanya tampan, tapi juga sangat ramah. Itu semua hanya penampilan luar. Saya sudah bertemu banyak orang, percayalah pada saya. Semakin kaya seseorang, semakin munafik mereka. Jangan lihat mereka berpakaian rapi. Sebagian besar adalah serigala berbulu domba. Terutama yang seperti putra mahkota Dihau. Anak orang kaya nomor 1 di Yunhai. Itu adalah yang paling munafik dari yang munafik. Serigala berbulu domba yang paling ulung. Kamu pulang dulu saja. Kamu juga pulang lebih awal. Saya akan pulang setelah selesai kerja, tunggu saya di rumah. Setelan jasmu bagus dari mana? Sewa. Itu merek top. Meskipun tiruan sewa hariannya pasti ratusan. Teman kuliah sudah jadi manajer perusahaan. Saya mengerti itu harga diri pria yang menyebalkan. Salah saya. Rumah hampir tidak punya uang. Tidak ada uang untuk membelikanmu pakaian bagus. Cepat kembalikan bajunya, saya akan berusaha mencari uang agar segera memperbaiki kehidupanmu yang miskin ini. Kalau begitu saya pulang dulu. Pergilah, saya sedang kerja, harus cepat-cepat pergi. Hei, Maaf Tuan Muda. Membuat Anda menunggu lama. Mana Tuan Muda? Sudah pergi. Tidak apa Tuan Muda, hanya ada urusan dulu. Dia menyuruh saya menyampaikan ada instruksi apa saja. Dia menyuruh saya menyampaikan, di perusahaanmu ada yang baru bernama Lin Xiao. Orang ini perlu diperhatikan. Jangan sampai dia mendapat perlakuan buruk di perusahaan dan berikan lebih banyak dukungan finansial. Tapi kalau ada kesalahan sedikit saja, Anda tidak perlu duduk di posisi ini lagi. Lin Xiao, kamu kemana lagi? Tidak di tempat kerjamu. Baru masuk sudah lalai, masih mau gaji? Saya tidak menunda pekerjaan, hanya ada urusan keluar sebentar. Kamu masih berani membantah? Gaji bulan ini dipotong semua. Ini tidak adil. Peraturan perusahaan memang begitu, kalau tidak mau, langsung pergi saja. Sudah lama tidak melihat supervisor sekeras ini. Ini pasti sengaja. Kamu nggak lihat cewek itu cantik banget? Pasti iri, ada apa sih? Pak Huo yang baru ini belum paham. Sedikit lengah langsung kabur. Saya akan menghajarnya. Yang baru siapa namamu? Pak Huo, nama saya Lin Xiao. Saya cuma pergi sebentar, nggak ganggu kerja. Lin Xiao, jangan cari alasan. Kalau semua kayak kamu, perusahaan bisa bangkrut. Perusahaan kamu kan ada yang baru namanya Lin Xiao. Jangan sampai dia kesulitan. Kalau ada apa-apa, posisi kamu jangan dipertahankan. Kalau nggak mau kerja, cepat-cepat pergi. Saya pikir yang harus pergi itu kamu. Sebagai supervisor kok bisa semena-mena. Perhatian terhadap karyawan baru mana? Pak Huo, Pulang dan introspeksi diri, kalau tidak, ke-hire dan mengundurkan diri. Jangan sungkan nanti ke kantor saya. Kamu Lin Xiao kan? Iya, Maaf ya tentang tadi. Ini ambil. Sebagai kompensasi. nggak usah kompensasi, nggak usah. Saya salah karena pergi saat kerja. Saya nggak akan ulangi lagi, saya akan kerja serius. Kerja serius atau enggak penting. Yang penting kamu nyaman. Cepat ambil. Sebagai tunjangan karyawan baru.
Terima kasih Pak Huo. Nggak usah terima kasih, yang penting bos senang pergi sana. Wah, tunjangan karyawan baru ternyata banyak banget. Nggak heran anak perusahaan di Hao. Fasilitasnya memang bagus. Sini-sini. Kamu kan gak punya banyak uang. Kenapa makan di tempat begini? Lihat tunjangan karyawan baru. Sudah bilang bisa cari uang hari ini nggak makan mie. Aku ajak kamu makan enak. Saya pesan semua menu andalan, makan banyak-banyak. Pelan-pelan lihat ada di mulut. Jangan menatapku seperti itu. Lin Xiao, kalian sedang apa? Wei Yunfan, kenapa kamu datang? Lin Xiao, aku tidak menyangka. Kamu adalah wanita yang tidak setia. Hubungan kita selama 5 tahun. Kamu tinggalkan begitu saja. Segitu cepatnya kamu dekat dengan pria ini. Kamu ngomong apa jelas-jelas kamu? Setelah kamu kembali ke rumahmu yang kaya, kamu berubah. Sekarang malah balik menyalahkan aku. Apa yang salah dengan keluarga Wei? Apa yang salah dengan kaya? Harus miskin dan hidup susah bersamamu. Baru disebut cinta sejati, ibuku benar. Kamu memang tidak tahu diri. Hei anak muda. Mabuk jauh-jauh dariku. Menghina istriku di depanku. Kamu tidak menghargai aku. Kamu berani memukulku, kamu tahu siapa aku? Bukan apa-apa, hanya anak anjing dari keluarga Wei. Grup di HO membatalkan kerjasama dengan kalian. Separuh kekuatan kalian sudah runtuh. Bagaimana kamu tahu? Kamu sebenarnya siapa? Siapa aku tidak penting, aku tidak ingin keluarga Wei. Dalam 3 hari hilang dari Yunhai, cepat pergi. Lin Xiao, aku memang meremehkanmu. Tidak heran kamu meninggalkanku. Ternyata kamu mendaki tangga yang lebih tinggi. Apa maksudnya dia? Apa pedulimu omongan orang mabuk, jangan dianggap serius. Kenapa tidak bisa melupakannya? Tidak juga. Sudah, tidak usah bercanda. Bukan tidak bisa melupakannya, hanya merasa tidak layak. Aku sudah menemaninya selama 5 tahun. Seumur hidupku aku tidak ingin lagi berurusan dengan keluarga kaya. Benar-benar sial. Sampai aku bertemu dengan anak orang kaya ini. Segala sesuatu tidak bisa terlalu mutlak. Bagaimana jika kamu bertemu lagi dengan anak orang kaya? Mana mungkin sial seperti itu? Orang tidak mungkin menginjak kotoran anjing 2 kali. Memenangkan lotre pun tidak mungkin sebesar itu. Tidak bisa dikatakan begitu misalnya. Aku hanya memberi contoh bagaimana jika aku juga anak orang kaya, apa yang akan kamu lakukan? Kamu bercanda ya? Kamu anak orang kaya kok jadi satpam? Gak bisa beli baju yang bagus. Jangan bikin ketawa deh. Mending kamu diam aja biar aku yang nafkahin. Jangan mimpi yang muluk-muluk. Bagaimanapun aku beda sama si Wei itu. Pasti beda dong. Kamu lebih ganteng dari dia. Bir 1 botol langsung mabuk. Tuan, mobilnya sudah saya antar. Tuan mau kemana sekarang? Ke perumahan rakyat Minsing, kamu bawa yang itu. Mobil ini masih bisa jalan gak sih? Buang aja deh. Buang? Kamu tahu berharga banget ini. Sekarang harta paling berharga aku ya ini. Kayak anak kandung sendiri. Berharga banget. Gimana cara bawa mobilnya pulang? Ayo kasih kuncinya ke aku. Kamu ikut kalau ada yang baret. Kulitmu aku kupas. Tuan, tungguin aku dong. Kok lama banget sih? Gimana lagi Tuan, performa kedua mobil ini beda jauh. Aku gak bisa ngejar Tuan. Parkirin mobilnya, pulang sendiri aja. Tuan, kalian tinggal di sini? Tuan, kapan bawa nyonya muda pulang? Sekarang belum saatnya. Jangan kasih tahu mama aku tinggal di mana. Lama-lama hidup baru lihat. Tinggal di tempat begini belum pernah lihat.
Tuan perhatian banget sama wanita. Kamu gak apa-apa? Cepat bangun. Kakimu lecet, tunggu aku ambil obat di mobil. Makan siang cuma ini? Kemarin kan baru makan enak, sekarang diet. Emang? Jangan sampai kamu menyiksa diri sendiri buat hemat. Tentu dong, ngomong-ngomong. Ini uangnya kamu ambil. Apa ini? Tunjangan dari perusahaan. Sisa dari makan malam kemarin. Kamu di Hyundai gak punya sanak saudara, masih cari kerja. Ambil aja dulu. Kalau kamu, Aku gak butuh banyak uang, masih ada sisa di tangan aku. Hematlah uangmu sampai gajian. Aku hampir terlambat, aku duluan ya. hei, mulai besok. Tian Yi akan menyediakan makan siang untuk semua. Katanya kita akan dapat makan siang gratis. Itu perintah dari atasan. Kayaknya istri muda itu akan kerja di sini, bener nggak sih? Siapa sih siapa? Kita harus siap-siap nih. Mungkin kita bisa jadi teman baik sama istri muda itu. Asyik ada makan siang gratis. Makanannya jadi lebih enak, bisa hemat juga. Udang loh. Benefitnya bagus banget ya. Lin Xiao, kok di kotak makanmu ada udang? Kita nggak ada, iya. Kita nggak ada. Kok cuma di kotak makanmu ada udang? Gimana sih? Kenapa lihat nih makanan Lin Xiao? Lebih enak dari kita. Jangan-jangan bosnya sengaja ngasih perhatian khusus. Jangan-jangan dia teman kuliahnya Shen Xiuchen. Iya, makanya waktu itu Shen Xiuchen pergi ke kantor manajer cari orang. Pantas saja dia perhatian banget sama aku. Yang master sudah melakukan sesuai perintahmu. Lihat nih, Lin Xiao dan Pak Huo saling melirik hubungan mereka. Pasti nggak biasa. Sejak Lin Xiao datang, Pak Huo selalu perhatian. Cuma dia yang dapat udang. Jangan-jangan mereka punya hubungan khusus. Dia kelihatannya polos, tapi berani menggoda Pak Huo dan bikin kantor jadi berantakan. Awas nanti aku yang ngajarin dia. Apa sih? Hei, Lin Xiao, Pak Huo kan sudah punya istri. Kamu sih jangan malu-malu jadi pelakor, merusak rumah tangga orang. Apa maksudmu? Aku nggak. Kamu nggak kenapa, cuma kamu yang dapat udang, kita nggak. Itu suamiku. Siapa yang nggak tahu suamimu cuma pemuda miskin yang nggak punya apa-apa. Kamu si rubah licik masih berani ngomong sembarangan di sini. Lin Xiao, aku nggak bakal biarin kamu tenang. Ada apa? Baru aja kesel sama sekelompok wanita di kantor. Mereka bilang aku punya hubungan gelap sama Pak Huo. Bahkan nyebut aku rubah licik. Apa mereka berani ngomong begitu sama kamu? Aku sekarang aja mau ngajarin mereka. Udahlah, kamu cuma satpam, bisa ngapain? Sabar aja deh. Mereka itu suka nggak adil. Lihat aku bawa apa buat kamu enak-enakan. Makan siang di kantor hari ini ada udang besar. Aku diam-diam bawa pulang. Ini buat kamu makan, ngapain dibawa pulang? Sebab mereka bilang kamu pengangguran. Tapi aku mikir, udang besar pasti belum pernah kamu makan. Jadi aku bawa pulang buat makan bareng. Kamu gimana? Bukan buat aku makan ya. Ya udah, kamu aja yang makan. Kali ini beneran kena deh. Siapa Lin Xiao? Aku ini ada perlu apa? Kamu si Jalang. Kamu siapa berani mukul aku? Aku siapa? Aku istri direktur. Kamu si rubah licik yang menggoda suamiku kan? Ya ampun, istri direktur langsung tangkap basah. Ini seru banget. Kayaknya Lin Xiao beneran menggoda Pak Huo. Sekarang ada tontonan seru. Istri direktur ngomong apa aku nggak menggoda suamimu? Seluruh kantor udah pada tahu, kamu pikir aku tulia? Kamu bilang aku menggoda suamimu, ada buktinya? Bukti apa lagi? Baju kamu ini minimal 2-3 juta. Walaupun bukan merek mahal, tapi bukan buat orang rendahan kayak kamu bisa beli. Huo Wei dong yang belinya. Ada hubungannya sama Pak Huo, ini suamiku yang kasih. Lin Xiao, suamimu kan pengangguran. Masih hidup dari kamu ngomong nggak mikir dulu. Lagi pula perusahaan kami nggak mau mempekerjakan karyawan jahat kayak kamu. Kalian fitnah aku.
Pokoknya aku nggak takut. Sekarang terserah kamu mau ngomong apa. Mau pergi nggak gampang, lihat aku nggak cabi. Si rubah jalang ini. Berhenti apa yang kamu lakukan. Ah, kenapa kamu gila di kantor? Bagus kamu masih berani melindungi si rubah ini. Kamu bilang dia rubah, aku beritahu kalian. Dia bukan orang yang bisa kalian fitnah. Dan kalian cepat kembali bekerja. Kamu berani bilang dia bukan pacarmu. Kamu berani bilang kalian berdua tidak ada hubungan gelap. Aku punya hubungan gelap dengannya. Seluruh kantor sudah tahu, kamu pikir aku bodoh. Huozong, aku dengar hubungan kalian. Tidak biasa, kamu sering memberinya perlakuan khusus. Dilihat begitu memang ada sedikit pesona. Sekarang suka yang model begini. Kamu ceritakan apa yang terjadi. Urusan direktur tidak pantas aku komentari. Aku tidak tahu apakah dia dan Lin Xiao punya hubungan gelap. Tapi perlakuan terhadap Lin Xiao di kantor sungguh tidak biasa. Terakhir Huozong meminta 20.000 yuan dari akuntan. Di perusahaan kita tidak pernah ada tunjangan karyawan baru. Oh, jelaskanlah. Perintah bos muda juga tidak boleh diungkapkan. Jelaskan apa-apa yang harus aku jelaskan pada kalian. Kalau tidak ada yang perlu dijelaskan, kamu yang jelaskan. Jangan menyusahkannya, aku yang akan menjelaskan. Xiu Chen, Semua ini adalah pengaturanku. Huo Weidong juga mendengar perintahku baru memperhatikan Lin Xiao. kenapa kamu membantunya? Karena Lin Xiao adalah istriku. Ada masalah. Dia istriku. Calon menantu yang ibu inginkan selalu aku. Dia kenapa bisa jadi istriku? Yejing, ibuku memilihmu. Tapi aku tidak tertarik padamu. Siapa yang ingin aku nikahi adalah urusanku. Tidak perlu kamu mengajari. Pasti kamu. Pasti kamu yang menggoda Xiu Chen, aku pukul kamu. Apa yang kamu lakukan? Kamu baik-baik saja, kamu tunggu di bawah kantor dulu. Aku yang akan menanganinya. Tapi kamu, Tenang, aku suamimu. Kamu harus percaya padaku, aku akan menangani semuanya. Pergi sana. Berani sekali ya, berani ganggu wanita saya. Sampaikan ke semua. Batalkan semua kontrak antara Y Group dan Di Hao Group. Xiu Chen, kamu tidak bisa membatalkan kerjasama dengan Y Group. Ketika kamu memukul istri saya, seharusnya kamu sudah memikirkan akibatnya. Saya terlalu mencintaimu. Saya tidak bisa menerima kau menikah dengan orang lain. Kamu tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Saya putri Y Group yang terhormat. Tidak bisa mengalahkan seorang pekerja rendahan. Rendahan kalau berani menghina istri saya lagi. Saya tidak segan-segan memblokir Y Group. Jangan-jangan saya salah, saya benar-benar tahu salah. Cepat pergi. Tuan muda, istri saya tidak tahu situasinya. Menyinggung nyonya muda, tolong lihat wajah saya. Maafkan dia sekali ini. Sudahlah, mungkin tidak ada yang menghasut. Nyonya Huo juga tidak akan datang membuat keributan. Saya hanya ingin tahu siapa yang bergosip di belakang. Ya, dia yang menelepon saya. Saya tidak tahu Lin Xiao adalah nyonya muda, tuan muda. Anda baik hati, maafkan saya sekali ini. Saya akan melepaskanmu, karyawan seperti kamu. Tinggal di perusahaan hanya akan merusak. Cepat keluar dari Tianyi. Tuan muda, saya masih harus menghidupi keluarga, saya tidak bisa kehilangan pekerjaan. Tolong jangan usir saya. Pergi. Dasar jalang semua karena kamu. Lin Xiao. Yunfan, kamu bagaimana? Ah, kaki. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Sudah melukai orang masih mau kabur. Untungnya dokter bilang hanya patah tulang ringan, tidak apa-apa. Saya tidak apa-apa, yang penting kamu baik-baik saja. Terima kasih, untuk hari ini saya akan telepon ibumu. Biar dia datang merawatmu, saya pergi dulu. Jangan pergi. Xiao-Xiao, saya tidak bisa hidup tanpamu. Selama kamu pergi, setiap hari saya hidup dalam kesakitan. Yunfan, jangan seperti ini. Saya sudah menikah. Kamu menikah dengannya hanya untuk membalas dendam pada saya. Kamu terlalu banyak berpikir, kita putus hanya karena pikiran kita berbeda. Perasaan kita sudah sampai di ujung. Saya tidak perlu membalas dendam padamu. Tidak percaya, aku tidak percaya 5 tahun perasaan kita. Kamu bilang tinggalkan, langsung tinggalkan. Lin Xiao, kembalilah padaku. Kembalilah baik. Yunfan, jangan seperti ini. Tuan Wei sepertinya mengganggu istri saya. Tidak pantas kan?
Dia sebenarnya milikku. Sekarang yang menikahinya adalah aku. Harap kamu mengerti melihat kamu hari ini. Menyelamatkan istriku, aku tidak akan menghitung denganmu. Xiao, kamu keluar dulu, aku ingin berbicara dengannya. Berdua saja. Kalian jangan sampai berkelahi ya. Tidak akan dia menyelamatkanmu, aku tidak akan menyusahkannya. Apalagi dia masih terluka. Bagaimana mungkin aku memukul orang yang terluka? Ini 1 miliar untuk membayar biaya pengobatanmu. Dan sebagai ucapan terima kasih atas penyelamatan istriku. Memang pantas putra mahkota grup Dihao bersikap sangat murah hati. Kamu sudah tahu identitasku. Pria yang berani merebut kekasihku. Aku tidak mungkin tidak tahu latar belakangnya. Asal kamu setuju tidak lagi mengganggu istriku. Aku bisa memulihkan kerja sama grup Wei Barat dan grup Dihao. Kalau aku tidak setuju, apa kamu akan terus menekan grup Wei kami? Orang yang tahu situasi adalah pahlawan. Kamu pikir aku mengalah kalian bisa bersama? Dia bahkan tidak bisa melewati ibu saya. Bisa melewati nenek Shen. Ini tidak perlu kamu khawatirkan, aku berbeda denganmu. Setelah menikahi istri harus melindunginya. Aku pasti tidak akan membiarkan ibuku menyakitinya. Dan tidak akan membiarkannya terluka lagi. Omong besar siapa yang tidak bisa, kenapa kamu masih tinggal di rumah sewa Lin Xiao? Apa kamu tidak berani membawanya pulang untuk bertemu orang tua? Kamu ikut campur cukup luas ya? Wanita yang aku cintai selama 5 tahun, kenapa kamu bilang rebut langsung rebut? Kamu putra mahkota grup Dihao, wanita apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Kalau kamu benar-benar ingin bertanggung jawab padanya, kenapa kamu menipunya? Bicara begitu indah. Sebenarnya kamu hanya mencari kesenangan bermain-main dengannya. Wei Yunfan, jangan menuduh sembarangan. Aku tidak pernah bermain-main dengannya. Kamu berani bilang tidak bermain-main, dia sampai sekarang tidak tahu identitas aslimu, ya masih saja bodoh membiarkanmu menginap. Lin Xiao paling pensi kalau orang lain menipunya seperti orang bodoh menurutmu. Apa yang akan terjadi kalau dia tahu kebenarannya? Shen Xiuchen, aku tidak peduli apa identitasmu. Aku pasti akan merebut Lin Xiao kembali. Kamu. Xiao. Barusan kamu ngobrol apa sama Wei Yunfan? Itu cuma obrolan antar pria, kenapa? Apa kamu khawatir sama dia? Dia kan terluka karena aku. Bagaimana aku tidak khawatir? Sekarang kamu istriku kok masih ingat mantan pacar? Siapa yang ingat dia? Aku cuma lihat dia terluka. Sudahlah, dia terluka karena menyelamatkanmu. Aku akan cari cara untuk membalasnya. Kamu miskin mau kasih apa ke dia? Kamu lepaskan aku, ada orang lihat. Iya. Kok kamu bisa sama dia? Dia kan bukan anak perusahaan Dihao. Kok kamu bisa keluar masuk sama dia, hubungan kalian apa? Dan tadi di kantor. Kok kamu bisa sehebat itu, mereka semua kayak takut sama kamu? Dan wanita yang menarik rambutku itu siapa? Dia kayak kenal kamu. Baiklah, aku jujur sama kamu, sebenarnya aku. Ibu. Xiao, aku ada urusan harus pergi dulu. Kok kamu pergi? Kamu pulang istirahat dulu, tunggu aku balik akan kujelaskan semuanya. Selamat datang Tuan Muda. Ibu, aku pulang. Anak kurang ajar, dengar-dengar kamu pacaran sama anak panti asuhan. Itu kan perempuan jalang yang suka menggoda. Perempuan jalang. Itu kamu yang ngomongin, aku bukannya, aku sudah kirim kamu ke polisi. Kok kamu di sini? Berani-beraninya kamu bilang begitu kalau bukan aku yang keluarin dia. Dia masih menderita di kantor polisi. Putri keluarga Ye yang terhormat, malah kamu perlakukan begitu. Ibu tidak tahu. Aku itu karena terlalu marah. Jadi tidak tahan dan dorong dia. Aku mana tahu kebetulan ada mobil lewat. Gak apa-apa kan, juga gak kenapa-kenapa. Gak kenapa-kenapa kalau bukan karena anak keluarga Wei. Lin Xiao sudah lama tiada. Sekarang yang bermarga Wei masih terbaring di rumah sakit. Kalau dia mengajukan tuntutan, dia tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Orang dari keluarga Wei yang mudah diatasi lagi pula. Kalau kamu tidak melakukan hal-hal kacau itu, apakah Jinger akan marah seperti ini? Apa yang aku lakukan yang kacau, ibu? Aku tidak mengerti. Mengapa kamu begitu memihak dia? Mengapa kamu harus memaksaku menikahinya? Karena keluarga Shen dan Ye sepadan. Aku dan ibunya adalah sahabat sejak kecil.
Jinger tumbuh besar di hadapanku, ada apa yang tidak baik? Kamu malah mencari gadis itu, kamu bahkan demi gadis sialan itu. Membatalkan semua kontrak ye, apakah kamu ingin membuatku marah? Lin Xiao adalah gadis terbaik yang pernah aku temui, sekarang dia adalah istriku. Menantumu, bisakah kamu tidak menyebutnya gadis sialan? Apa menantu aku tidak mengakui pernikahan ini? Cepatlah kamu dan wanita itu bercerai. Ibu, hal ini tidak bisa kamu tentukan. Sekarang aku sudah dewasa, kamu tidak bisa mengganggu kebebasan pernikahanku. Berani benar. Seseorang kunci tuan muda. Kapan dia sadar baru boleh keluar? Ibu, kamu tidak bisa mengunciku. Bagaimana lukanya? Kamu datang untuk apa? Tentu saja aku datang untuk melihat lukamu. Lagi pula luka-lukamu ini masih ada hubungannya denganku. Wanita inilah yang membuatmu tertabrak mobil. Di sini tidak menyambutmu, cepatlah pergi. Baru ketemu sudah mengusirku, kamu tidak merasa seharusnya kamu bersikap baik padaku. Kamu ingin menyakiti Xiao Xiao, masih minta aku bersikap baik padamu. Kalau tahu diri cepatlah pergi, jangan paksa aku memanggil polisi. Tidak dengar kata anakku, jangan paksa aku memanggil orang untuk mengusirmu. Cepat pergi sendiri, Wei Yunfan. Jangan pura-pura tidak tahu, jangan kira aku tidak tahu. Apakah kecelakaan ini benar-benar aku yang menyebabkan? Apa maksudmu? Bahkan wanita sendiri tidak bisa kau kendalikan. Kamu benar-benar tidak berguna. Aku takut keluarga Wei akan terus mengejar masalah ini. Jadi aku sudah menyuruh orang menyelidiki kamu dan sopir yang menabrak. Sebenarnya sudah kenal lama, bahkan mobilnya kamu yang belikan. Benarkah ada hal yang kebetulan seperti ini di dunia? Kamu sudah lama mengikuti Lin Xiao. Dia seharusnya adalah tunanganmu. Tapi Xiu Chen merebutnya. Kamu tidak rela baru merencanakan sandiwara ini. Untuk merebut hatinya, aku hanya tidak sengaja membantu kamu dengan cara besar ini. Kamu mau apa? Aku nggak mau apa-apa. Aku cuma mau ngasih tahu kamu aja. Jaga baik-baik cewek kamu. Jangan biarin dia merayu cowok orang. Apa yang cewek tadi bilang bener nggak? Aku. Dia lagi nggak fokus, pasti nggak bakal perhatiin sekitar. Nanti pas dia jalan ke jalan kamu langsung tabrak aja. Bakal ada masalah nggak ya kalau dia lapor polisi gimana? Tenang aja, di saat genting aku bakal muncul ngejagain dia, kamu cuma perlu ngerem aja. Jangan nabrak terlalu keras nanti yang cedera aku. Selama aku nggak lapor polisi, kamu aman. Emang harus gini caranya. Cuma gini dia bakal ngerasa berhutang sama aku. Aku mau dia balik lagi ke aku. Cuma buat cewek kayak gini. Kamu sampai bikin ribet segala. Bahkan nyawa kamu sendiri mau kamu korbankan ya. Kamu ini anak bodoh. Mama, aku nggak bisa hidup tanpa Lin Xiao. Kalau bukan karena kamu, urusannya nggak bakal sampai kayak gini. Apa salah aku? Dia nggak punya status, nggak punya background. Anak yatim yang asal-usulnya nggak jelas. Yang incer apa dari kamu, pernah kamu pikir nggak? Dia cuma manfaatin kamu aja. Kamu nggak nganggap dia, tapi anak bos grup di Hao nganggap dia. Kamu udah bikin marah Lin Xiao, kedepannya keluarga Wei nggak bakal bisa kerja sama lagi sama grup di Hao. Kamu bilang apa? Cewek tadi bener, kita ini memang lemah. Nggak cuma istri kita yang direbut, kita juga ditekan-tekan. Terus apa gunanya kamu ngelakuin ini sekarang? Mama, aku mau rebut Lin Xiao kembali seumur hidupku. Aku nggak bakal nikah sama siapa-siapa kecuali Lin Xiao. Kalau kamu masih mau punya menantu, bantuin aku dong. Buka pintu, lepasin aku. Buka pintu. HP-ku mati gimana nih? Lin Xiao pasti udah nungguin aku. Udah malam kok belum pulang juga. Jangan-jangan emang ada masalah. Halo. Ini aku, ibu dari Wei Yunfan. Oh, Bu, ada apa ya? Anak saya terluka karena kamu. Harusnya kamu jaga dia di rumah sakit dong. Maaf, Wei Yunfan memang terluka karena aku. Tapi sekarang udah malam banget. Lagian aku juga udah nikah. Sendirian di rumah sakit tidak nyaman. Apakah keluarga Wei punya anggota lain? Keluarga Wei bisnisnya besar, setiap hari ada banyak urusan. Yang perlu ditangani siapa yang punya waktu setiap hari di rumah sakit? Kalau begitu bisa minta perawat. Perawat bisa sebaik orang sendiri. Tapi, Lin Xiao, kalau kamu masih punya hati nurani, segeralah ke rumah sakit untuk merawat. Sampai Yunfan sembuh.
Saya minta tolong kamu di rumah sakit untuk merawat. Ingat, makan 3 kali sehari harus tepat waktu. Dia sekarang terluka susah bergerak. Seperti ganti baju ke toilet mandi pijat. Semua harus kamu yang lakukan. Mengerti? Ibu duluan pergi ya. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Xiao, maaf merepotkanmu. Tidak apa-apa kamu terluka karena saya. Saya melakukan ini juga seharusnya. Saya rindu dulu setiap kali saya sakit. Kamu juga begitu merawat saya. Yunfan, kita sudah selesai. Sekarang saya sudah menikah. Hal-hal yang lalu jangan dibahas lagi. Merawatmu kali ini untuk membalas budimu atas pertolonganmu setelah kamu sembuh. Kita jangan berhubungan lagi. Baiklah. Istirahatlah lebih awal. Ini sup iga yang saya pesan untukmu minum selagi hangat. Kamu suapi saya. Sungguh keterlaluan foto-foto ini. Hari ini dipublikasikan di situs resmi keluarga Wei. Ibu keluarga Wei juga bilang, putranya akan segera menikah. Saya bilangkan Lin Xiao ini perempuan licik. Sambil menggantung Xiu Chen, dia juga merayu putra keluarga Wei. Saya belum pernah melihat perempuan yang tidak tahu malu seperti dia. Ini istri baik yang kamu cari dengan kekuatan keluarga Shen. Di Yunhai perempuan seperti apa yang tidak bisa ditemukan? Kamu malah mencari perempuan rendahan ini membuat malu keluarga Shen. Dilecehkan orang kalau ini tersebar. Reputasi keluarga Shen mau apa lagi? Hei Bu, jangan marah. Untuk perempuan seperti ini memang tidak sepadan. Xiu Chen juga hanya sementara terlena. Dia sudah dikhianati, pasti akan sadar. Mama, dari mana kamu dapat foto-foto ini? Pasti ada kesalahpahaman, aku akan menemuinya untuk klarifikasi. Berhenti, kamu jangan berpikir untuk menemui wanita itu lagi. Aku beritahu kamu kecuali kamu setuju dengan pernikahan keluarga Ye. Kalau tidak, seumur hidupmu kamu tidak akan bisa keluar dari pintu ini. Jaga baik-baik tuan muda. Masih menunggu kekasihmu? Dia tidak akan kembali. Bagaimana kamu tahu dia tidak akan kembali? Dia adalah anak keluarga kaya nomor 1 di Yunhai. Kamu pikir dia benar-benar bisa tertarik padamu? Apa maksudmu anak keluarga kaya nomor 1? Kamu masih saja dibodohi. Dia adalah pewaris grup di Hao. Calon pemimpin masa depan di Hao. Wanita-wanita di wilayah Yunhai ini berbaris panjang menunggu untuk dipilihnya. Bahkan keluarga Wei kami tidak bisa masuk. Apalagi keluarga Shen dari di Hao. Kamu ngomong apa-apa, maksudmu pewaris grup di HO? Kalau bukan pewaris grup di Hao, siapa lagi yang berani mengeluarkan cek ini? Sudah lama dengar pewaris di Hao tidak hanya suka bermain, tapi juga sangat royal. Kamu bilang apa bintang pop sosialita influencer? Tidak pernah main? Alasan dia mendekati kamu. Mungkin karena bosan dengan makanan mewah. Kadang-kadang ingin ganti selera makan sayuran liar. Sayuran liar itu cuma dimakan sekali 2 kali. Lebih dari itu tidak menarik lagi. Aku tidak percaya Wei Yunfan. Jangan coba-coba memecah belah kami di sini. Kecuali Xiu Chen yang bilang sendiri. Kalau tidak, aku tidak akan percaya sepatah kata pun dari orang lain. Aku akan menemuinya sekarang. Xiu Chen. Masih belum kembali, sudah beberapa hari ini. Dia sebenarnya pergi kemana? Dia adalah anak keluarga kaya nomor 1 di Yunhai. Kamu pikir dia benar-benar bisa tertarik padamu? Apakah tadi itu pewaris di Hao? Ganteng sekali. Kamu bilang kalau bisa menikahi pewaris, apakah bisa mencapai?
Puncak kehidupan. Jangan menyusahkannya, aku yang akan menjelaskan. Apakah dia benar-benar pewaris grup di HO? Kamu pulang dulu istirahat yang cukup, tunggu aku kembali akan kujelaskan semuanya. Jangan berpikir macam-macam, aku harus percaya pada Xiu Chen. Tunggu dia kembali dulu. Xiu Chen, kamu kembali, Anda adalah... Aku adalah Ibu Shen Xiu Chen. Bibi, silakan minum teh. Teh tidak usah. Saya tidak suka minum sembarangan di luar. Bibi Anda biasanya hanya minum teh Longjing kelas atas yang harganya puluhan ribu per ons. Bukan sembarang teh yang cocok untuk tenggorokan Anda, Bibi. Di sini. Kok bau miskin sekali. Bibi, ada apa Anda mencari saya? Pernikahanmu dengan anak saya tidak mendapat persetujuan dari keluarga kami, tidak sah. Serahkan buku nikah dan akta nikahmu. Saya harap kamu sekarang bisa ikut saya ke kantor catatan sipil untuk menyelesaikan proses perceraian. Bibi, apakah ini keinginan Xiu Chen? Ada bedanya apa? Jika itu keinginan Xiu Chen, saya bisa langsung ikut kalian ke kantor catatan sipil. Jika tidak, Anda tidak berhak mencampuri urusan kami. Berani sekali kamu bicara seperti itu kepada saya. Seperti kamu ini yang dicari pasti uang. Di kartu ini ada 50 juta. Ambil uang ini dan tinggalkan anak saya pergi dari Yunhai. Seperti kamu yang hanya ingin menikahi keluarga kaya. Saya sudah banyak melihatnya, jangan coba-coba memanfaatkan anak saya. Saya malas bicara panjang lebar denganmu. Yunfan hari ini tidak akan datang. 1 juta ambil ini. Jangan ganggu anak saya lagi. Bibi, Anda juga berpikir saya bersama anak Anda hanya karena uang, bukankah begitu? Dengan status keluarga Shen di Yunhai, Berapa banyak wanita yang ingin menikah masuk ke sini. Tapi cara yang kamu lakukan begitu hina. Masih yang pertama kali. Bibi saya tidak tahu mengapa. Anda punya prasangka begitu besar terhadap saya, tapi saya Lin Xiao tidak Uang di merasa kartu bersalah. Ini saya tidak akan ambil sepeser pun. Jika perceraian itu keinginan Shen Xiuqian, biar dia yang bilang langsung kepada saya akan cerai dan pergi dari Yunhai. Tapi sebelum saya mendengar dia bilang langsung kepada saya tidak akan ikut kalian ke kantor catatan sipil. Karena kamu tidak tahu terima kasih. Saya punya cara untuk menghadapimu, bayar saya. Selain Right. jinger keluarga kami. Tidak mungkin ada menantu lain, kita lihat saja nanti. Tidak menyangka begitu sulit, benar-benar membuatku kesal. Bibi mana ada rubah licik yang tidak suka uang. Dia tidak menerima kartu Bibi pasti. Itu nafsunya terlalu besar. 5.000 juta masih tidak bisa memuaskannya. Gadis rendahan dari panti asuhan. 5.000 juta masih tidak bisa memuaskannya, membuatku marah. Aku akan membuatnya tidak dapat sepeser pun. Bibi jangan marah dulu. Wanita begitu sudah menangkap hati pria. Apa yang tidak bisa didapatnya sekarang, dia begitu sombong. Tidak lain karena mendapat kasih sayang Xiuqian. Yang terpenting sekarang adalah membuat Xiuqian meninggalkannya. Bocah itu keras kepala seperti kerbau. Membuatnya melepaskan tidak akan mudah. Bibi, bagaimana kalau begini? Kamu memang punya akal, mari kita lakukan. Istrimu yang baik itu, setelah kamu pergi merawat mantan pacarnya, sekarang keduanya sudah rujuk kembali. Bersiap menikah. Tidak mungkin. Undangan sudah sampai di tanganku, apa yang tidak mungkin? Perkawinan akan diadakan tanggal 7 bulan depan. Aku dan dia belum bercerai, dia tidak mungkin menikah dengan orang lain. Siapa bilang kalian belum bercerai? Aku ambil buku kotamu, sudah kurus semuanya. Bagaimana bisa Bibi melakukan ini dia? Dia setuju. Aku tidak menyetujui pernikahan kalian. Keluarga Wei menjanjikannya banyak keuntungan. Apa yang tidak dia setujui? Aku tidak percaya, Ibu biarkan aku keluar. Aku akan menanyakannya langsung. Sebelum pernikahan mereka diadakan, Aku tidak akan membiarkanmu keluar agar kamu tidak mengganggu pernikahan orang. Keluarga Shen tidak mau kehilangan muka. Kalau mau keluar, tunggu sampai mereka sudah jadi pasangan suami istri. Tuan muda, apa kamu di dalam? Cepat buka pintu, selamatkan aku. Aku tidak punya kunci, tidak bisa menyelamatkanmu. Aku sendiri juga susah minai linap masuk. Aku hanya ingin tahu bagaimana keadaanmu di dalam.
Aku baik-baik saja. Benarkah akan menikah dengan Wei Yunfan? Aku juga tidak tahu tapi akhir-akhir ini, nyonya besar keluarga Wei memang. Di situs resmi, sudah diposting foto, nyonya muda dan Wei Yunfan. Katanya mereka akan segera menikah akhir-akhir ini di luar juga. Sedang ramai dibicarakan. Terus beredar kabar, bahwa mereka akan segera menikah. Ibuku sudah menerima undangan tanggal 7 bulan depan. Mereka akan mengadakan pernikahan. Ah, bagaimana ini? Cepatlah cari cara selamatkan aku tidak bisa menunggu sampai tanggal 7. Aku akan menemuinya untuk bertanya jelas. Apa yang bisa kulakukan? Oh ya, minggu depan adalah pesta ulang tahun nyonya tua. Kalau Anda bisa ikut pesta ulang tahun, bukankah itu kesempatan untuk kabur? Ibuku kali ini sangat keras hati, mungkin bahkan pesta ulang tahun. Tidak akan mengizinkanku ikut. Anda bisa menuruti dulu keinginannya pesta ulang tahun beliau. Pasti sangat ingin Anda ikut nanti. Apapun permintaannya Anda setujui dulu. Setelah beliau sampai di pesta baru cari cara. Hanya bisa begitu. Tuan muda, aku tidak bisa lama-lama, aku pergi dulu. Ya, Apa yang ingin kamu bicarakan katakan. ibu aku sudah berpikir semalaman dan akhirnya mengerti. Karena sudah bercerai dengan Lin Xiao, aku tidak akan terlibat lagi dengannya. Izinkan aku keluar. Baru begitu saja sudah mengerti, aku tidak percaya. Ibu, kamu tidak mungkin benar-benar mengurungku sampai bulan depan. Masih banyak urusan perusahaan yang harus diselesaikan. Lagi pula minggu depan ulang tahunmu sebagai anak. Aku tidak mungkin tidak ikut. Anak tidak berbakti seperti kamu tidak ikut juga tidak apa-apa. Ibu, Sudah-sudah, jangan bicara lagi. Kalau mau keluar bukan tidak bisa. Asal kamu setujui satu syaratku. Pada hari ulang tahunku nanti aku akan melepasmu. Apa ini? Minggu depan Nyonya Shen mengadakan pesta ulang tahun ke-60. Akan diadakan di restoran imperial ini. Undangan? Tianyi adalah anak perusahaan imperial. Aku kan juga manajer umum Tianyi. Tidak perlu undangan. Siapa bilang untukmu aku menyuruhmu memberikan ini ke Lin Xiao? Lin Xiao adalah nyonya muda imperial. Ikut pesta ulang tahun mertuanya sendiri, masih perlu undangan. Apa Nyonya muda? Nyonya tua tidak mengakuinya Lin Xiao ini seumur hidup. Tidak akan bisa masuk pintu keluarga Shen. Lalu kenapa masih memberinya undangan? Jangan tanya banyak-banyak, ini perintah Nyonya Shen. Ah, sepertinya ini pesta yang penuh jebakan. Panggil Lin Xiao masuk. Manajer Huo, ada yang bisa saya bantu? Wah, nyonya muda tidak perlu terlalu formal. Manajer Huo, saya bukan nyonya muda. Di kantor Anda atasan, saya bawahan. Mari kita urus urusan kantor saja. Baiklah, Ya, ada yang bisa saya bantu. minggu depan adalah ulang tahun Nyonya Shen, pemimpin grup di Hao. Ulang tahun Nyonya Shen. Akan diadakan pesta ulang tahun di restoran di Hao ini. Undangan. Untuk saya. Ah, saya hanya menyampaikan pesan. Baiklah, ulang tahun Nyonya Shen. Xiu Chen pasti akan datang jika saya pergi. Mungkin bisa bertemu dengannya. Tidak berani melawan keinginan Nyonya Shen. Maaf. Jin Yu Mentang. Ruangan mana sebenarnya? Wah, ini Lin Xiao. Kenapa sudah dimainkan oleh Xiu Chen? Dia bahkan tidak membelikanmu baju yang layak. Aduh, kalau bukan karena yang master sendiri yang mengaku. Sulit dipercaya Nyonya muda di Hao bisa berpakaian sebegitu sederhananya. Saya bukan nyonya muda di Hao, saya datang. Hanya ingin bertanya sesuatu pada Xiu Chen. Tentu saja kamu bukan Nyonya muda di Hao. Keluarga Shen tidak pernah mengakui kamu kalau tidak. Kenapa kamu datang sendiri terlihat sangat memalukan? Oh, ternyata dia dan yang master hanya pasangan sementara. Aduh, kenapa bicara begitu terus terang? Sangat menyakiti perasaannya. Lagi pula dia sudah ditinggalkan, Xiu Chen tidak bisa menemukannya. Datang ke sini, aduh. Menempel terus juga patut dikasihani. Kamu memang terlalu baik hati. Kalian tidak perlu memprovokasi di sini. Sebelum bertemu Xiu Chen, apa yang kalian katakan? Saya tidak akan percaya jika bertemu Xiu Chen. Dan seperti yang kalian katakan, walaupun dijemput dengan tandu mewah, saya tidak akan masuk ke keluarga Shen. Kamu pura-pura suci apa, jangan sok suci. Mau pasang tanda suci lagi, aku kasih tahu. Hari ini aku akan membuatmu kalah dengan sangat parah. Kita lihat saja nanti. Menjadi nyonya muda grup di Hao bukanlah hal yang mudah. Apalagi nyonya utama keluarga Shen, bahkan putri keluarga Ye pun
dia tidak akan bisa melewatinya. Biarkan dia terlebih dahulu mengalami kegagalan hanya dengan cara ini. Kita bisa memaksanya untuk kembali. Terima kasih semuanya telah datang ke pesta ulang tahun saya. Hari ini saya punya hal yang sangat penting. Untuk diumumkan kepada semua hari ini keluarga Shen mendapat 2 kebahagiaan selain ulang tahun saya. Ada satu kabar gembira lagi. Grup di HO kami bersiap untuk menjalin hubungan pernikahan dengan keluarga Ye. Kedepannya Ye Jing akan menjadi menantu keluarga Shen. Semoga semua mendoakan pasangan baru ini. Shen Xiuchen. Xiao Xiao. Shen Xiuchen, kamu brengsek. Tidak menyangka drama ini. Bahkan lebih menarik dari yang diperkirakan. Lin Xiao jangan pergi. Jangan sentuh aku Shen Xiuchen. Main-main dengan aku seru ya. Bukan seperti itu. Kamu adalah pewaris grup di HO. Mengapa berpura-pura miskin dan terlantar membuatku menampungmu? Ini bukan main-main. Kamu baru saja mengumumkan akan menikahi putri keluarga Ye. Lalu aku ini apa mainanmu saja? Apa yang perlu dijelaskan padanya pernikahan kalian? Sejak awal sudah coba tidak bisa dianggap serius. Nona Lin, aku sudah dengar dari keluarga Wei. Kamu sendiri yang tidak mau mahar, tidak mau mas kawin. Neil minta Xiuchen menikahimu bagaimana? Sekarang malah balik menyalahkan Xiuchen main-main denganmu. Kamu jangan lupa meskipun kamu tidak malu menempel. Keluarga Shen tidak pernah merugikanmu 50 juta kompensasi itu. Kamu sendiri yang tidak mau. Benar. Aku sendiri yang tidak mau. Keluarga Shen terlalu tinggi untukku. Aku pergi saja. Kamu pergi, aku bagaimana Lin Xiao? Kita perlu bicara baik-baik. Kamu ngapain lepas tanganmu? Apa yang perlu dibicarakan? Aku yang salah. Aku yang pantas, ini bukan kesalahanmu. Bukan juga kesalahan keluarga Shen. Sekarang kita sudah selesai. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Kamu juga jangan cari aku. Dia berani memukulmu, kenapa kamu masih melindunginya? Biarkan dia pergi. Mama tolong jangan ikut campur lagi ya. Aku ingatkan dia sekarang sudah menjadi calon menantu keluarga Wei. Kamu mengejar istri orang tidak malu? Aku saja malu. Kalian. Sebuah villa tepi pantai. Sebuah Porsche dan tabungan 1 miliar. Bibi, apa maksudmu ini? Ini adalah ketulusan hati keluarga kami. Asalkan kamu bisa menjamin setelah menikah ke keluarga Wei, berperilaku baik, dan hidup rukun dengan Yunfan, semua ini adalah hadiah pernikahan dariku untukmu. Dan juga mahar. Xiao-xiao, ibuku tidak akan menghalangi kita lagi. Cepat terima semua ini. Apa ada kesalahpahaman di antara kalian? Sudah jelas dibicarakan terakhir kali. Aku tahu diri tidak ingin mengejar orang-orang berkuasa seperti kalian. Lin Xiao, jangan terlalu berani. Kalau bukan karena anakku yang ingin menikahimu, kamu pikir aku akan menerimamu? Aku sudah memberimu cukup muka. Jangan tidak tahu diuntung. Kalau Bibi begitu merendahkan aku, tidak perlu memaksakan pintu keluarga Wei. Aku memang tidak ingin masuk. Jangan bicara lagi, biarkan aku bicara sendiri dengan Xiao-xiao. Kamu pergi dulu. Kamu untuk wanita seperti ini. Cepat selesaikan. Ah, Xiao-xiao. Ibuku yang begitu sombong, sudah merendahkan diri. Kenapa kamu masih tidak memberi sedikit pun toleransi? Apa kamu marah padaku? Main-main dengan drama sinta yang rumit. Kamu pikir aku orang yang begitu membosankan? Itu karena Shen Xiuchen, kita sudah bersama 5 tahun. Dia baru bersamamu berapa lama? Belum sampai 5 bulan. Kamu sudah berubah hati. Tidak ada hubungannya dengannya. Kamu masih tidak mengerti. Sebelum bersamanya kita sudah selesai. Kenapa? Apa? Karena ibumu memaksamu menandatangani perjanjian pranikah itu? Benar, tapi hal ini tidak ada hubungannya dengan ibumu. Yang penting adalah sikapmu. Aku setia padamu, tapi kamu, saat ibumu menghina dan menyusahkanku, apakah kamu pernah membela? Apakah kamu pernah membela saya? Kamu tidak hanya tidak membela saya, tetapi juga meminta saya untuk menerima syarat ibumu. Itu semua hanya sementara. Tidak bisakah kamu mengerti? Saya baru saja kembali ke keluarga Wei, tidak ingin membuat keluarga tidak senang. Kamu hanya perlu bersabar sebentar. Setelah saya berkuasa nanti, semuanya akan menurut saya. Tapi saya tidak ingin mengalah terus. Wei Yunfan, nilai-nilai kita tidak cocok.
Bersama tidak akan ada hasil yang baik. APA yang kamu katakan. Saya hanya ingin hidup sederhana, hidup jujur. Intrik dan aturan rumit keluarga kaya tidak cocok untuk saya. Tapi kamu hanya ingin kembali ke keluarga kaya. Jadi kita adalah orang dari dua dunia yang berbeda. Tidak cocok untuk bersama. Tidak ada hubungannya dengan siapapun. Lalu bagaimana dengan Shen Xiuchen? Sama seperti kamu, baik keluarga Wei maupun Shen. Saya tidak bisa menanggungnya. Saya ingin menjadi burung yang bebas. Tidak ingin menjadi burung kenari dalam sangkar. Xiao, tidak bisakah kita kembali ke masa lalu? Ingin kembali ke masa lalu kecuali kamu meninggalkan keluarga Wei dan bersama saya mengembara kemana saja. Maaf membuat Anda menunggu, apa ada yang ingin dibicarakan Nyonya Shen? Apa yang ingin Anda bicarakan hari ini? Saya tidak ingin banyak bicara, ini kontrak di Hao. Selama keluarga Wei segera menikahkan Lin Xiao, kontrak ini akan menjadi milikmu. Nyonya Shen takut Lin Xiao akan mengganggu putra Anda, kan? Jadi begitu terburu-buru mencari pasangan untuknya. Si licik. Anda takut putra Anda terganggu, lalu mendorong putra saya keluar. Baiklah. Saya bisa mendapatkan kontrak syarat ini. Anda setuju atau tidak? Syarat yang begitu menguntungkan. Tidak ada alasan untuk tidak setuju, jadi kita sepakat. Saya permisi dulu. Halo Lin Xiao. Putra saya sudah bertunangan dengan putri keluarga Ye. Harap kamu bisa mengerti, bawa dokumen dan ikut saya ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Saya yang salah, saya yang pantas. Ini bukan kesalahanmu, juga bukan kesalahan keluarga Shen. Tapi sekarang kita sudah selesai. Aku tidak akan mengganggumu lagi, kamu juga jangan cari aku. Tuan muda, ada kabar buruk. Nyonya muda sudah setuju untuk pergi mengurus prosedur perceraian bersama Nyonya. Pertunangannya dengan Wei Yunfan sebenarnya palsu. Kamu bilang apa? Pertunangan itu palsu. Nyonya menipumu, upacara perceraian sebenarnya juga palsu. Dia sebenarnya hanya ingin membuatmu setuju untuk menikah dengan keluarga Ye. Nyonya muda sekarang tahu hatinya terluka, sudah setuju dengan Nyonya untuk pergi mengurus prosedur perceraian. Wah, Non Lin, kendaraanmu cukup unik ya. Kalau anakku naik kendaraan seperti ini, sungguh memalukan. Apa yang memalukan? Kalian orang kaya hidup mewah. Kami orang miskin hidup sederhana, masing-masing punya cara hidup sendiri. Nanti setelah selesai urusan, kita masing-masing jalan sendiri. Tidak perlu saling mengejek di sini. Shen Xiuchen mana tidak datang sendiri. Bahkan untuk bercerai juga harus ibu dan tunangannya yang datang. Tentu saja dia tidak ingin melihatmu. Takut kamu mengganggunya. Apa kamu masih ingin melihatnya? Kamu terlalu banyak pikiran, aku hanya takut kalau dia tidak datang sendiri. Prosedurnya tidak bisa selesai saja. Tenang, dengan koneksi keluarga Shen, hal kecil seperti ini tidak akan sulit diselesaikan. Kalau begitu ayo. Tunggu. Kamu datang kenapa? Kalau aku tidak datang, aku akan celaka karena kalian. Aku tidak akan bercerai dengan Lin Xiao. Ibu, kenapa kamu menipuku? Ibu melakukan ini untuk kebaikanmu. Kamu adalah bintang masa depan penguasa Yunhai. Kalau mencari istri meskipun tidak dari keluarga terhormat, paling tidak harus dari keluarga yang baik dan berperilaku sopan. Kamu lihat dia, gadis hina yang tidak tahu malu seperti ini. Mana ada yang cocok untukmu? Ibu, aku tidak merasa Lin Xiao tidak cocok untukku. Aku merasa dia baik, tidak seburuk yang ibu katakan. Lagi pula yang akan menikah adalah aku, dan yang akan hidup bersamanya seumur hidup adalah aku. Ibu dari kecil selalu mengatur segalanya, selalu memutuskan untukku. Kali ini aku tidak akan mendengarkan ibu lagi, ayo kita pergi. Lepaskan. Aku tidak ingin lagi terlibat dengan urusan keluarga Shen. Kalau kamu sudah datang, kita segera masuk dan selesaikan prosedurnya. Xiao meskipun bercerai, kamu harus memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Tidakkah kamu ingin tahu apa yang terjadi selama ini? Baiklah, katakanlah. Kita bicara di rumah. Xiuchen, kalau kamu berani pergi hari ini, aku tidak akan menganggapmu sebagai Ibu, anakku kalau lagi. ibu masih ikut campur dalam pernikahanku, kedepannya ibu tidak akan punya anak lagi. Anak durhaka, anak durhaka. Kita sudah sampai di rumah, katakanlah. Kamu lihat dulu ini. Ini apa? Beginilah kejadiannya. Aku melihat foto kamu dengan Wei Yunfan. Hatiku hancur. Aku takut kamu benar-benar meninggalkanku. Bulan depan aku akan menikah dengannya. Kamu ngomong apa? Kamu juga tahu. Dia terluka karena aku.
Jadi ibu memaksaku untuk merawatnya di rumah sakit. Aku tidak bisa menolak tapi aku pasti tidak akan menikah dengannya. Aku lega kamu bisa berkata begitu. Xiao, selama ini aku dikurung oleh ibuku. Kamu tahu betapa menderitanya, aku hanya ingin keluar untuk melihatmu. Jadi aku pura-pura menyetujui syaratnya. Untuk mengumumkan pernikahan dengan keluarga Ye di pesta ulang tahun. Sebelumnya aku salah paham padamu. Tapi kamu tetap adalah pewaris keluarga Shen. Itu tidak berubah, kita tidak cocok. Aku tidak bermaksud menyembunyikanmu awalnya. Karena tidak akrab tidak perlu, tapi kemudian aku melihatmu menolak anak orang kaya. Aku tidak berani mengatakannya. Aku tidak bermaksud menyalahkanmu, tapi kita berasal dari dua dunia yang berbeda. Aku tidak membenci orang kaya. Aku tidak punya ayah dan ibu. Hidupku sederhana, yang penting bisa menghidupi diri sendiri. Banyaknya kekayaan tidak berarti bagiku. Yang aku rindukan adalah hidup yang bebas aturan rumit keluarga kaya. Aku tidak bisa menanganinya. Aku tidak ingin menikah ke keluarga kaya dan menjadi burung dalam sangkar. Lagi pula ibumu sangat membenciku. Sampai melakukan ini untuk memisahkan kita. Aku rasa kita tidak perlu melanjutkan hubungan ini. Jadi kita putus saja. Aku ingin menjadi burung yang bebas, tidak ingin menjadi burung dalam sangkar. Xiao, kita tidak bisa kembali ke masa lalu ya. Kalau mau kembali ke masa lalu, kecuali kamu meninggalkan keluarga Wei dan pergi bersamaku. Kenapa kamu harus memaksa aku meninggalkan keluarga Wei? Xiao, kalau aku meninggalkan keluarga Wei, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku tidak bisa melakukannya. Halo, Nyonya Lin Xiao mau meninggalkan Yunhai. hentikan dia, jangan biarkan dia pergi, bawa dia ke Zie. Haruskah kita melakukan ini? 5 tahun ini, Yunfan sudah banyak menderita di luar sana. Ini salahku sebagai ibunya. Sekarang dia sudah kembali. Aku harus membalasnya dengan baik. Kan cuma perempuan dia mau. Aku akan usahakan memberikannya lagi pula. Kontrak dengan grup di Hao. Aku tidak boleh melepaskannya. Kalian siapa, mau apa? Lepaskan aku. Kalian siapa sih? Ibu, kenapa ibu bawa aku ke sini? Kakimu juga sudah hampir sembuh di sini. Ada hadiah dari ibu untukmu. Sini ibu bantu kamu masuk. Ibu, ini bagaimana? Untuk menghadapi perempuan yang tidak menurut seperti ini, terlalu lembut dan menuruti saja tidak ada gunanya kadang-kadang. Harus tegas sedikit. Ini kan melanggar hukum. Terus kenapa? Apalagi dengan kekuasaan keluarga Wei di Yunhai. Dia cuma seorang perempuan yatim. Kapan saja menghilang pun tidak ada yang tahu. Kalau aku melakukan ini, dia akan marah padaku. Takut apa, kamu ini bukan laki-laki ya? Belum pernah dengar perempuan baik juga takut digoda ya? Sekarang kamu kurung dia dulu sebentar. Nanti kalau dia hamil dan punya anak pasti akan menyerah juga. Nanti kalau sudah menikah kamu bisa membalasnya dengan baik. Pada saat itu, dia akan tahu kamu benar-benar tulus padanya. Dan akan memaafkanmu. Tapi, Sudah, ini kuncinya. Terserah kamu, tapi aku kasih tahu ya. Kalau hari ini kamu melepaskannya, dia tidak akan pernah kembali lagi, kamu sendiri. Berpikirlah baik-baik. Wei Yunfan, kamu mau apa, dasar binatang? Wei Yunfan, kamu mau apa, dasar binatang? Xiao, aku tidak melakukan ini. Jangan cari-cari alasan, tidak menyangka kamu seperti ini. Sungguh hina dan tidak tahu malu, lepaskan aku. Jangan kira aku akan menyerah, aku beritahu kamu. Meski dipukul sampai mati, aku tidak akan bersama kamu. Hina dan tidak tahu malu. Di matamu aku sehina itu ya? Kamu sendiri yang melakukan hal ini, kamu pikir orang lain akan memandangmu bagaimana? Dari dulu aku sudah merasa kamu sombong dan munafik, egois. Tapi aku tidak menyangka kamu bisa melakukan hal seperti ini. Aku pasti akan melaporkan kamu. Ibuku memang benar. Menghadapi wanita tidak patuh seperti kamu, menurut saja tidak ada gunanya. Kamu pikir aku akan memberimu kesempatan untuk melaporkan aku?
karena kamu menganggap aku hina dan tidak tahu malu. Maka hari ini, aku akan membuktikan reputasi itu. Lin Xiao. Dasar bajingan binatang. Xiu Chen. Jangan menangis, dokter sudah bilang. Luka ini tidak dalam beberapa hari lagi akan sembuh. Aku sudah mengantar ibu dan anak Wei ke kantor polisi kali ini. Aku pasti akan membuat mereka membayar mahal. Kenapa kamu bisa datang tepat waktu? Bodoh, aku selalu mengikutimu. Aku melihat mereka menangkapmu. Dan terus mengikuti dengan mobil. Sayangnya masih terlambat. Membuatmu menderita. Aku tidak apa-apa. Hanya saja membuatmu terluka. Luka kecil ini apa sih? Melihat surat perceraian. Disinilah yang benar-benar terluka. Kamu tidak mau menghiburku sedikit. Jangan banyak bicara. Xiao-Xiao, jangan bercerai ya. Jangan tinggalkan Yunhai, jangan tinggalkan aku. Aku. Xiu Chen, kamu bagaimana? Kamu bencana, anakku terluka karena kamu. Cepat pergi dari sini. Ibu ini tidak ada hubungannya dengannya. Xiu Chen, kakak kamu tidak apa-apa. Gan-Gan anak saya selalu sial kalau sama kamu. Saya peringatkan kamu untuk terakhir kalinya, dia sudah punya tunangan. Jangan ganggu dia lagi. Kalau tidak, jangan salahkan saya kalau saya tidak baik padamu. Coba lihat diri kamu di cermin. Apakah kamu pantas untuk anak saya? Masih punya malu tidak, HMPH? Kamu sudah hamil 6 minggu. Kalau tidak jaga kesehatan dengan baik, mudah keguguran di awal kehamilan. Apa yang harus saya lakukan? Kenapa si Jalang ini masih di sini? Saya sudah berikan kamu obat penguat kandungan. Asal kamu minum tepat waktu setelah pulang. Perbanyak istirahat, janin pasti aman. Terima kasih, dokter. Apa dia hamil? Nenek keluarga Shen selalu ingin punya cucu. Kalau tahu Lin Xiao hamil anaknya, pasti akan luluh, tidak boleh. Saya harus menggugurkan kandungan Lin Xiao. Halo? Benar-benar ingin menyelamatkan anak ini, atau sebaiknya melepaskannya? Halo Xiao-Xiao, kamu kemana? Baik-baik saja kan? Saya baik-baik saja. Apakah ibuku bilang sesuatu padamu? Jangan pedulikan omongannya. Saya tidak akan meninggalkanmu. Sudahlah, saya lelah. Kamu harus dengar kata ibumu. Tunangan yang sepadan lebih cocok untukmu. Pulang dan jalani hidupmu yang seharusnya. Kamu ngomong apa? Sudahlah, jangan cari saya lagi. Halo Lin Xiao, halo. Kamu mau apa? Saya mau cari Lin Xiao, jangan halangi saya, ini semua salahmu. Kamu senang kalau memaksanya pergi. Xiu Chen, kamu gila. Mau kemana? Apa? Temani kakak minum. Berhenti. Kamu baik-baik saja kan, cepat pergi. Xiu Chen. Anak, Xiu Chen, jangan bikin saya takut. sudah sebulan. Kenapa anak ini belum bangun-bangun? Pasien mengalami cedera otak parah. Kemungkinan untuk bangkan hanya bergantung pada faktor. Bagaimana ini bisa terjadi? Keluarga Shen sudah 3 generasi hanya memiliki 1 keturunan. Jika dia tidak bangun, keluarga Shen bisa jadi akan punah, tante. Tenang saja, Xiu Chen pasti diberkati. Dia pasti akan bangun, bahkan jika tidak, saya akan tetap sebagai menantu, merawatmu sampai akhir, anak yang baik. Nyonya, setelah sebulan investigasi, kami sudah mengidentifikasi pelakunya. Orang yang melukai tuan muda sudah ditangkap katanya. Seorang wanita yang menyuruh. Dan mereka tidak mengenal wanita ini secara langsung, melainkan melalui perantara. Harus menemukan orang yang menyuruh itu. Tidak akan membiarkannya begitu saja. Menurut pengakuan pelaku, tujuan wanita itu membayar untuk menyerang.
adalah untuk menghilangkan bayi dalam kandungan Nyonya muda. Apa dia sudah hamil? Apakah kamu benar-benar akan meninggalkan Yunhai? Bagaimana dengan Tuan Muda jika kamu pergi? Sudah sebulan keluarga Shen tidak mengizinkan saya masuk ke kamar Xiu Chen. Saya bahkan tidak bisa melihatnya sekalipun. Ibunya benar. Saya memang pembawa sial. 2 kali dia terluka karena saya. Mungkin lebih baik jika saya tidak ada. Baginya itu lebih baik. Apakah dia bangun atau tidak? Seharusnya tidak ada hubungan lagi dengan saya. Lalu apa yang saya lakukan di sini? Saya sudah menaruh perjanjian cerai di kantor. Tolong sampaikan kepada Nyonya Shen. Itu yang dia inginkan. Nona, apakah kamu sudah mempertimbangkan dengan matang? Benarkah kamu akan menggugurkan bayi ini? Sudah, saya orang yang tidak punya tempat tinggal tetap. Tidak yakin bisa merawatnya dengan baik. Jika tidak bisa memberinya keluarga yang stabil, mengapa harus membawanya ke dunia ini? Itu juga tidak adil baginya. Baiklah, siapkan operasi tunggu Lin Xiao. Kamu tidak boleh menggugurkan bayi ini. Nyonya Shen, kenapa kamu datang? Apakah bayi ini Xiu Chen itu cucu saya? Kamu tidak boleh menggugurkannya, saya tidak mengizinkannya. Nyonya Shen, jangan menyulitkan saya yatim piatu. Saya tahu apa artinya jika anak lahir dalam keluarga yang tidak utuh. Saya tidak bisa menjadi ibu tunggal yang baik dan saya tidak ingin dia menderita bersamaku di dunia ini. Jadi saya tidak bisa melahirkannya. Jika Xiu Chen tidak bisa bangun, anak ini adalah satu-satunya harapan keluarga Shen. Saya mohon jangan gugurkan dia ya. Jika kamu tidak bisa merawatnya, keluarga Shen bisa. Jika kamu masih khawatir, kamu juga bisa tinggal di keluarga Shen. Saya tidak mau ini. Saya tidak ingin kamu bercerai dengan Xiu Chen. Kamu adalah menantu yang baik bagi keluarga Shen. Kamu akan mendapatkannya, jangan gugurkan anak ini ya. Nyonya Shen, kemewahan dan kekayaan keluarga Shen bukanlah sesuatu yang pernah saya inginkan. Bagaimana dengan Xiu Chen, dia menjadi seperti ini? Karena kamu, jika dia tidak bisa bangun. Anak itu adalah satu-satunya anaknya. Apakah kamu bahkan tidak mau meninggalkan anak untuknya? Saya mohon, tinggalkan anak ini. Nyonya Shen, apa ini cepat bangun? Jika kamu tidak setuju, saya tidak akan bangun. Saya setuju cepat bangun. Saya bisa meninggalkan anak ini untuk Xiu Chen, tapi saya tidak akan masuk ke keluarga Shen jadi perjanjian ini. Silakan ambil kembali Xiu Chen. Kapan kamu akan bangun? Saya sudah memutuskan untuk melahirkan anak kita. Meskipun saya sudah setuju dengan Nyonya Shen untuk meninggalkannya di keluarga Shen setelah melahirkan, tapi saya masih sangat khawatir. Bagaimanapun anak tidak hanya membutuhkan uang, tapi juga kehadiran dan kasih sayang orang tua. Jika kamu tidak bangun, meskipun tinggal di keluarga Shen tanpa perlindungan ayah, di jalan pertumbuhannya pasti akan banyak penyesalan dan penderitaan. Kamu sentuh. Ini adalah anak kita. Bahkan untuknya, kamu harus cepat bangun ya. Xiu Chen, kamu bangun. Dokter, cepat datang, pasien sudah bangun, dokter. Xiu Chen sudah bangun, dokter, cepat lihat. Pasien sudah bereaksi karena terlalu lama koma. Sekarang masih sedikit bingung, tapi akan segera sadar. Bagus sekali, ini benar-benar bagus. Terima kasih banyak Lin Xiao. Kamu datang dan langsung membangunkan Xiu Chen. Xiao. Xiu Chen, Aku tadi bermimpi. Sepertinya aku mendengar kamu berbicara denganku. Kita punya anak. ya Xiu Chen, kita punya anak. Kamu akan menjadi ayah. Bagus sekali, Tuan Muda sudah bangun. Nyonya, ada kabar dari polisi. Dalang di balik luka Tuan Muda sudah ketahuan. Siapa orangnya? Adalah Nona Yejing. Bagaimana bisa dia? Permisi, apakah ini Nyonya Yejing? Anda terlibat dalam kasus penganiayaan dengan sengaja. Mohon bekerja sama dengan kami untuk kembali ke kantor polisi. Tuan Shen, selamat atas Kilia, Rumah Sakit Tuan Shen. Kabarnya yang melukai Anda parah bukan orang lain, tapi tunangan Anda sendiri. Putri keluarga, ya bisa dijelaskan apa yang terjadi? Apakah putri keluarga Y sudah ditahan? Kabarnya grup DHO berencana mencaplok grup W11 dan grup Y. Dan sedang menuntut ibu dan anak keluarga W. Grup Benarkah DHO ITU? memang berencana mencaplok grup W11. Dan grup Y soal menuntut ibu dan anak keluarga W. Saya tidak ingin banyak bicara, nanti akan diumumkan di website resmi. Mengenai putri keluarga Ye Yejing. Dia bukan tunangan saya, karena saya sudah punya tunangan. Apa Anda sudah punya istri? Siapa dia? Ini adalah istri saya. Kamu ngapain? Tuan Shen, boleh tahu latar belakang Nyonya Shen? Lahir dari keluarga kaya mana? Istri saya orang biasa, tidak ada latar belakang. Di sini saya ingin mengumumkan sesuatu. Saya berencana melepaskan hak waris keluarga Shen dan meninggalkan grup DHO untuk hidup sederhana bersama istri saya. Tuan Shen Mangapa, Anda Mangable keputusan seperti ITU. Apakah Anda serius? Tolong jangan ganggu kami lagi. Tuan Shen.
Mengapa tadi Anda mengatakan hal seperti itu pada wartawan? Saya tahu Anda tidak ingin menikah ke keluarga Shen. Karena Anda tidak ingin masuk maka saya yang keluar. Tapi Anda tidak bisa melepaskan hak waris keluarga Shen karena saya. Itu aset triliunan. Bodoh aset buat saya. Hanya angka dingin seumur hidup saya. Hidup di bawah tekanan keluarga dan kendali ibu. Walaupun hidup mewah tapi saya tidak bahagia. Hari-hari yang saya habiskan bersamamu justru membuatku merasa tenang dan menarik. Sayang, kita pulang yuk. Sayang, aku pulang, lihat nih. Aku beliin kamu kaki babi kesukaanmu. Kok tiap hari makan enak terus sih, boros banget. Kamu sekarang cuma ngantar makanan susah cari uangnya. Kamu kan sebentar lagi melahirkan. Bukan mau kasih kamu nutrisi tambahan ya sayang. Cepetan duduk, aku yang masak. Biarkan aku saja, kamu udah capek seharian. Gak boleh aku capek, gak apa-apa. Tapi jangan sampai anakku yang capek lagi pula. Setengah tahun ini aku belajar banyak masakan, skill masakku makin oke. Oh ya, aku harus cobain nih. Tunggu aja hasilnya. Nyonya, ada kabar baik. Dokter kandungan bilang Nyonya mudah hamil kembar. Tanggal perkiraan lahir sudah dekat, kedua bayi sehat. Dan keduanya laki-laki keluarga Shen, akan punya dua tuan kecil Xiao Xiao. Anak keluarga Shen mana bisa lahir di luar, ayo. Saatnya menjemput tuan muda dan nyonya muda pulang, ayo. Makanan sudah siap, ayo makan. Wah, kelihatannya enak banget. Suamiku sekarang makin jago ya. Sini cobain yang ini. Gimana? Enak banget skill masakmu sekarang. Bisa jadi koki profesional nih, kamu juga cobain. Siapa ya? Tuan muda. Mama ini ngapain sih? Kamu udah ngembara setengah tahun ini, saatnya pulangkan. Aku sekarang baik-baik aja, pulang buat apa? Bisnis keluarga Shen sebesar ini. Serius kamu tinggalin mama ngurus sendiri? Iya tuan muda, selama kamu nggak ada. Perusahaan banyak bisnis yang terbengkalai. Banyak juga urusan yang numpuk. Saatnya kamu kembali memimpin. Mama Xiao Xiao sebentar lagi melahirkan. Aku harus nemenin dia. Ya bawa Xiao Xiao pindah ke rumah kita aja. Di rumah kan banyak orang. Masa nggak ada yang jagain istri kamu? Mama juga harus lihat dia mau nggak. Xiao Xiao, dulu mama salah. Jangan marah sama mama lagi ya. Kamu itu menantu keluarga Shen yang baik. Ayo pulang sama Xiu Chen. Ini. Mama berjanji pada kalian. Mama tidak akan membuat aturan yang membatasi kalian. Asalkan kalian mau pulang, kalian bisa melakukan apa saja. Hidup dengan cara apapun yang kalian inginkan. Mama tidak akan ikut campur. Xiao Xiao, mama mohon padamu. Keluarga Shen benar-benar menyambutmu. Asalkan kamu mau masuk ke keluarga Shen, mama akan melakukan apapun untukmu. Mama biarkan aku dan Xiao Xiao mempertimbangkannya. Ya baiklah. Mama sudah merendahkan diri, apa rencanamu? Apakah kamu ingin kembali? Ini tergantung padamu, sekali kamu kembali. Kamu akan menjadi nyonya kaya, tergantung apakah kamu mau. Menjadi nyonya kaya aku tidak keberatan. Aku hanya ingin bersamamu dimanapun kamu berada. Karena hanya di tempatmu itulah rumahku.